episode 34. Pukul 9, Harun bersiap-siap ke rumah Arumi dengan bermodalkan alamat yang diberikan sang bunda. Beruntung hari ini weekend, sehingga waktu hanya diprioritaskan untuk kunjungannya. Harun memakai baju kaos polos berkerah berwarna hitam yang dipadukan dengan celana levis. Tak lupa jam sebagai aksesoris yang bertengger sempurna di pergelangan tangannya. Harun meraih sneaker yang berjejer di antara sepatunya yang lain. Ya, dia sudah mengusahakan penampilan yang terbaik di depan wanita idamannya. Pria itu berjalan menuruni anak tangga. Dia berpamitan kepada orang tuanya sebelum meninggalkan rumah. Wajah Harun betul-betul bersinar. Di perjalanan Harun kebingungan apa yang akan dibawanya sebagai buah tangan. Tidak mungkin juga dia membawa bunga mawar yang jelas ditolak oleh wanita itu. Lagi pula yang dihadapi tentu bukan Arumi saja, akan tetapi orang yang ada di rumah tersebut. Apa ya? Gumamnya. Pria itu memelankan laju kendaraannya. Dia melirik ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba matanya tertuju pada toko kue yang cukup besar. Pria itu memarkir kendaraan dan segera turun dari mobil. Dia melangkah masuk dan disambut oleh seorang pramuniaga. Harun mengedarkan pandangan mencari sesuai dengan keinginannya. Saya ingin 2 buah red velvet cake. Pria itu menjatuhkan pilihan. Pramusaji tersebut dengan lincahnya memasukkan pesanan Harun ke dalam masing-masing box. Segera Harun melakukan transaksi pembayaran. Arumi bersiap-siap ke toko. Meskipun weekend, tapi tempat tersebut masih tetap buka. Ya, baginya hari sama saja. Toh, dia juga tidak punya kesibukan lain. Wanita cantik itu meraih tasnya. Namun, Assalamualaikum. Suara seorang pria mengucap salam. Arumi terpaku sejenak. Dia masih dengan jelas mengingat pemilik suara tersebut. Waalaikumsalam. Mama Reni menghampiri sumbernya. Cari siapa? Tanya wanita parubaya itu. Wajah asing di matanya. Saya mencari Arumi, Tante. Sang pemilik nama kaget bukan main mendengar. Wih, ternyata apa yang diucapkan Harun semalam tidak main-main. Arumi segera keluar dari kamar. Iya, Arumi menjawab dengan cepat. Tentu Mama Reni heran. Ini pertama kalinya seorang pria datang berkunjung ke rumah mencari putrinya. Kemungkinan berdatangan memenuhi pikiran. Apakah ini jawaban dari permintaan Mama Reni beberapa hari lalu? Masuk, Nak. Mama Reni berubah antusias. Harun tersenyum dan mengangguk sebagai tanda hormat. Pria itu berjalan menuju ruang tamu dan duduk setelah dipersilahkan. Namun sebelumnya, Harun menyerahkan buah tangan yang dibawa. Ini untuk Tante dan Arumi. Maaf ala kadarnya. Mama Reni tersenyum simpul. Kenapa repot-repot sih, Nak? Ucap Mama Reni. Tidak, Tante. Mama Reni menerima cake tersebut. Sedangkan Arumi hanya terdiam memperhatikan 2 orang di depan. Sepertinya mamanya juga senang dengan pria tersebut. Ya sudah, kalian lanjutkan. Mama akan ke dapur. Pamit wanita parubaya itu. Dia bermaksud menyiapkan minuman untuk tamunya sekaligus memberikan ruang kepada mereka berdua. Arumi dan Harun duduk berhadapan. Hening sejenak hingga Arumi berusaha memecahkan. Ada apa? Harun tersenyum lembut. Seperti kataku semalam, aku ingin berkunjung. Arumi mendengus mendengar penuturan pria di depannya. Arumi akui Harun cukup berani. Aku serius dengan ucapanku, Arumi. Ucap Harun dengan gamblang. Dia tidak ingin Arumi berpikir apa yang diucapkan hanya sekedar lelucon semata. Seberapa serius dirimu? Arumi melempar pertanyaan balik dengan mengintimidasi. Sampai aku dan kamu halal.
Satu kalimat Harun membuat Arumi terpaku. Apa-apaan langsung mengatakan halal. Dia tidak boleh terjerat hanya dengan kata-kata. Arumi beranjak dari duduknya. Dia masuk ke dalam kamar, meninggalkan Harun sendiri. Selang beberapa menit, Mama Reni datang membawa nampan yang berisikan 2 cangkir teh hangat. "Arumi mana?" tanya wanita paruh baya itu. "Ke kamarnya, Tante." Mama Reni mengangguk. Dia menyimpan cangkir tersebut di depan Harun. "Diminum, Nak." Harun mengiyakan. Mata pria itu beralih melihat sosok yang berada di belakang paruh baya tersebut. "Ini." Arumi menaikkan sebuah kertas di depan dadanya. "Akta cerai." Harun terdiam menatap 2 kata tanpa melihat keseluruhan. Dia baru saja mengetahui satu fakta tentang Arumi, bahwa wanita tersebut adalah seorang janda. Tapi sungguh, itu tidak membuatnya terkejut sama sekali. Lalu, "Aku seorang janda," jelas Arumi. Harun hanya mengangguk. "Iya, lalu?" Arumi menelan ludah melihat pria di depannya. Kenapa tidak tampak terkejut pada ekspresinya? Bahkan wanita cantik itu menduga jika Harun melihat kertas tersebut, maka Harun akan berhenti mengganggunya dan pergi. Tapi ini di luar ekspektasi. Harun tahu apa yang dipikiran Arumi. Dia lagi-lagi tersenyum. Dasar murah senyum. Janda bukan masalah, Arumi. Janda bukan aib. Aku sama sekali tidak mempermasalahkannya. Mungkin jika kamu tidak menyandang status tersebut, maka aku tak akan seberani ini datang padamu. Harun berucap dengan lugas. Telak. Arumi menurunkan kertas itu sedikit demi sedikit. Dia betul-betul salah sangka dengan Harun. Aku... Tiba-tiba mata Arumi memanas. Kalimatnya tercekat di tenggorokan. "Satu hal yang perlu kamu tahu, aku tidak sedang mempermainkanmu." "Satu hal yang perlu kamu tahu, aku tidak sedang mempermainkanmu." Air mata lolos di antara pelupuk mata Arumi hingga membuat kertas di tangannya ikut basah. Entah apakah dia senang mendengar atau malah sebaliknya. Dari jarak beberapa meter, wanita cantik itu melihat keseriusan yang terpancar dari sorot mata dan ekspresi Harun. Sama halnya dengan Mama Reni yang tak sengaja mendengar ucapan pria tersebut. Dari balik dinding ruang keluarga, wanita paruh baya itu meneteskan air mata. Harun tak mempermasalahkan status Arumi, bahkan tak marah ataupun terkejut sama sekali. Adakah lebih baik dari itu? Mama Reni hanya berharap Harun mampu menghapus trauma putrinya. Dan jika memang pria itu bersungguh-sungguh, semoga mereka dipertemukan dalam ikatan suci. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lirihnya. Harun menggeleng dengan pelan. Aku tak memaksamu untuk menjawab sekarang. Aku akan bersabar menanti sampai kau mengatakan iya, ucapnya dengan lembut. Jujur, Arumi tersentuh mendengar ungkapan seorang Harun. Dia menunduk mengalihkan pandangannya dari pria tersebut. Dia meremas jemarinya satu sama lain. "Arumi?" "Ya," jawab Arumi tanpa melihat sumber suara. "Tatap aku." Pipi Arumi merona merah. Dirinya bak anak kucing yang malu-malu. Wanita tersebut menipiskan bibir. Jantungnya berdebar-debar. Harun tersenyum melihatnya. Jangan malu. Dia mampu membaca ekspresi yang tampak dari Arumi. Betapa imutnya. Arumi menghela nafas pelan. Dia mengalihkan bola matanya sesuai arahan. Selang beberapa detik, keduanya terkunci. Mantapkan hatimu dalam doa. Aku yakin kamu akan menemukan satu nama sebagai jawabnya, sama seperti diriku saat ini.
Entah dorongan bagaimana sehingga Arumi mengangguk. Ya, bahasa tubuh berbicara sebagai jawaban. Dia akan melakukan hal tersebut. Harun mengucap syukur dalam hati. Setidaknya ada setitik cahaya dari usaha dan doanya. Benar kata pepatah, batu yang ditetesi air secara terus-menerus pasti akan berlubang. Bagaimanapun rapatnya hati Arumi anggun, jika seorang Akmal Harun Kamil mengetuknya dengan pelan dan penuh perasaan, sedikit demi sedikit akan terbuka. Sepulang Harun, Arumi beranjak ke dalam. Dia hendak masuk ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba Mama Reni memanggil putrinya. Arumi mendekati wanita paruh baya itu dan duduk di sampingnya. Jelas Mama Reni masih melihat sisa air mata yang bersemayam di wajah Arumi. Namun dia tak mempermasalahkan hal tersebut. Ya, dia tahu bahwa itu adalah air mata Harun. Mama sudah mendengarnya, nak, ucap Mama Reni memulai pembicaraan. Arumi hanya diam. Dia bersandar pada sandaran sofa. Mama melihat jika dia adalah pria yang baik. Dari caranya berbicara dan bersikap membuat Mama yakin. Jelas Mama Reni. Arumi pun bisa merasakan. Satu kalimat putrinya membuat wanita parubaya itu mengangguk. Apakah kamu akan memberikan kesempatan kepadanya? Arumi sukses menoleh melihat wanita yang telah melahirkannya. Dia menghela nafas berat. Doakan Arumi. Mama Reni mengangguk. Iya, nak. Mama Reni mengusap pundak Arumi. Cobalah perbanyak komunikasimu dengannya. Memang tidak mudah, Arumi. Tapi jika kamu berusaha untuk mencoba, kamu akan bisa. Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Ya, benar apa yang diucapkan wanita paruh baya itu. Tak ada yang salah jika dirinya membuka hati untuk yang lain. Akmal adalah masa lalunya. Seseorang yang pernah menggoreskan kenangan pahit dalam hidupnya. Tapi sekian miliar pria di dunia ini, apakah semua berwatak sama seperti Akmal? Jawabannya adalah coba berikan kesempatan kepada yang lain dengan catatan peristiwa lalu, jadikan pembelajaran untuk ke depan.